Di sebuah desa kecil, ada seorang penjual nasi goreng bernama Pak Samin. Setiap malam, ia menjajakan nasi goreng di pinggir jalan menggunakan gerobaknya yang penuh asap menggoda. Awalnya, Pak Samin adalah orang yang jujur dan membuat nasi goreng dengan sepenuh hati. Namun, seiring waktu, keserakahan menguasai hatinya. Pak Samin mulai menggunakan bahan-bahan murah untuk menghemat biaya. Ia mencampur minyak goreng bekas, bahan basi, dan bahkan menggunakan pewarna makanan yang tidak aman. Meskipun pelanggannya sering mengeluh sakit perut, ia tidak peduli. Dalam pikirannya, keuntungan adalah segalanya. Dengan uang yang ia kumpulkan, ia membeli barang-barang mewah dan mulai meremehkan orang-orang miskin di sekitarnya. Suatu malam, setelah menghitung tumpukan uang hasil penjualannya, Pak Samin merasa tubuhnya lemas. Ia mengira itu hanya kelelahan biasa, tetapi malam itu ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia dikejar oleh ratusan orang dengan wajah pucat, menyeramkan, dan memegangi perut mereka sambil menangis kesakitan. Mereka memanggil-manggil namanya dengan suara mengerikan, menuntut balasan atas penderitaan yang mereka alami. Ketika terbangun, Pak Samin merasa keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, ia mengabaikan mimpi itu dan tetap berjualan seperti biasa. Tetapi, malam itu gerobaknya mulai bermasalah. Roda gerobak patah, wajan bolong tanpa sebab, dan nasi gorengnya tiba-tiba berubah rasa menjadi pahit. Pelanggannya satu persatu pergi dengan wajah kecewa, meninggalkan gerobaknya sepi. Hari-hari berikutnya, azab semakin nyata. Pelanggannya jatuh sakit, dan beberapa bahkan meninggal dunia. Kabar itu menyebar dengan cepat, dan orang-orang mulai menghindari Pak Samin. Ia dicap sebagai penjual makanan beracun. Gerobaknya dibakar massa dan rumahnya dilempari batu. Tak berhenti di situ, tubuh Pak Samin mulai mengalami keanehan. Kulitnya gatal dan bersisik seperti terbakar, sementara perutnya terus membengkak. Ia merasa seolah-olah ada bara api menyala di dalam tubuhnya. Ia pergi ke dokter, tabib, hingga dukun, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya, dalam penderitaannya, Pak Samin tersadar akan kesalahannya. Ia menangis, meminta ampun kepada Tuhan, dan memohon maaf kepada keluarga orang-orang yang ia rugikan. Sayangnya, tubuhnya semakin lemah, hingga akhirnya ia meninggal dunia dalam kesendirian. Warga desa menganggap kematiannya sebagai azab atas perbuatannya yang serakah. Kuburannya sepi, tanpa doa dan ziarah. Namun, kisah Pak Samin menjadi pelajaran bagi semua orang di desa itu. Kejujuran dalam rezeki adalah berkah, sedangkan ketamakan hanya membawa kehancuran. Demikian cerita azab seorang penjual nasi goreng yang penuh hikmah dan pengingat agar selalu berlaku jujur.